Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka tasbih bersama. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afwa fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'iffa wal amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, kami mohon selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, barakah dunia akhirat, sehat walafiat, akal yang cerdas, hati yang bersih, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, usia yang barokah, istiqamah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Ibu yang dirahmati Allah, pengurus dikasih semuanya, donatur, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tema kita Qol Quran. Qol itu ucapan Quran yang bersifat Quran. Ada di Quran tapi yang baik-baik. Macam-macamnya. Ada qaulan sadida, yang jujur, ucapan yang jujur. Qaulan ma'rufa, ucapan yang mudah dipahami, yang sudah terbiasa baik. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan maisura, ucapan yang mudah. Qaulan baligha, ucapan yang maknanya dalam tapi simpel. Qaulan layyina, ucapan yang halus. Qaulan thayyiba, ucapan yang baik. Qaulan hasana, ucapan yang bagus. Qaulan salama, ucapan yang salam, selamat, menyelamatkan. Jadi lisan kita, indera kita itu kan jendela. Kalau orang di rumah kok makan pisang, biasanya kulit apa yang dilempar dari jendela? Manggis atau kulit pisang? Kayak begitu sama. Kalau hati Anda isinya pisang, nanti yang keluar pisang. Kalau yang hati Anda isinya manggis, keluar manggis. Yang parah itu kalau hatinya itu isinya comberan, yang keluar comberan. It kullu ina'in bima biyamdahu, segala sesuatu itu akan keluar dari isinya apa. Kalau ini jelas isinya air putih jernih, nanti yang keluar nanti air putih jernih. Kalau isinya kotoran, keluar kotoran. Maka yang terpenting adalah kontennya yang baik. Kita awali dari halaman 2 itu An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min qalbihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan
sadida. Dan hendaklah orang-orang itu khawatir kalau meninggalkan generasi berikutnya lemah akalnya, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Alaihim, mereka khawatir. Maka solusinya apa? Bal yattaqullah, takwalah pada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, maka ucapkan ucapan yang benar, yang jujur. Jadi di sini seorang wali itu berarti ada wali kota, ada wali murid yang punya wilayah. Takwanya itu tidak harus pakai baju koko. Takwanya adalah menggunakan otoritasnya untuk Allah. Itu takwanya wali. Jadi seorang ayah adalah punya otoritas di keluarga. Jangan manut ibu saja. Ibu itu anggota keluarga, rakyat, presidennya bapak. Jadi bapaknya harus punya ilmu leadership supaya keputusannya jelas. Maka takwanya wali adalah dia menjalankan otoritas wilayahnya dalam kebaikan. Gak harus sholat duha terus, nanti malah anaknya gak ngaji. Gak harus ngaji terus, nanti anaknya gak ada yang ngajarin. Maka tafsirnya adalah wal yakhaf alladzina law matu wa taraku min khalfihim abna'an shighar. Khawatirlah orang-orang yang ketika mati meninggalkan anak-anak kecil, diafan, lemah. Khafu alaihim, khawatir terhadap anak tadi, dzulma, didolimi orang, dia terlantar. Fal yuraqibullah, hendaklah takwa Allah. Jadi ada musyahadah, ada muraqabah. Kalau musyahadah melihat Allah, enggak berani maksiat. Yang kedua levelnya muraqabah. Kalau merasa melihat Allah, enggak berani maksiat. Berarti kalau pengen anak turunnya sukses gampang, punya takwa. Syaratnya dua, musyahadah dan muraqabah. Ini yang paling rendah, apa? Fal yuraqibullah, muraqabah. Karena belum level melihat, tapi dilihat. Kalau jenengan merasa dilihat Allah, nggak berani korupsi, nggak berani berbohong, nggak berani memalsukan data. Allah yang lihat. CCTV bisa diganti, CCTV bisa dirusak, tetapi hati tidak bisa dipungkiri. Orang lain bisa dibohongi, tapi hati Anda tidak bisa dibohongi. Hiduplah dengan jujur, akan bahagia. Bal yuraqibullah fiman tahta aidihim. Maka harus merasa dilihat Allah dalam apa? Melaksanakan otoritas, organizing orang-orang di bawahnya itu. Minal yatama, kan dia konteksnya adalah pengurus anak yatim, wali-wali yatim. Memang mengurus anak yatim pahalanya besar, tapi hati-hati kalau nggak amanah neraka. Uangnya dimakan pengurusnya, bahaya. Minal yatama wa ghairi. Padahal bihim diamdalin, jaga hartanya anak yatim. Wa husni tarbiyatihim, perbaikilah pendidikan anak yatim. Badafil ada anhum, jaga jangan sampai sengsara hidupnya anak yatim itu. Wal yaqulu lahum qaulan muwafiqan, katakanlah hendaklah pada anak yatim itu qaulan muwafiqan, ucapan yang sesuai, lil adli, untuk keadilan, wal ma'ruf, dan kebaikan. Gitu. Ini kunci. Ingin punya anak soleh, maka perhatikan anak orang lain, didik anak orang lain. Nanti anak kita lihat kita mendidik orang, nggak usah banyak ngajari anak. Bapaknya ngurus anak yatim, anaknya melihat. Bapaknya care pada kebersihannya, ngambil sampah, anaknya melihat. Bapaknya rajin sedekah, anaknya melihat. Dia usah nyuruh anaknya sedekah. Anak itu muhaka, meniru orang tuanya. Gak usah nyuruh-nyuruh sedekah. Nah, sedekah gak usah. Pasti tahu anaknya, bapak ibunya senang sedekah, dia sedekah. Karena anak kecil itu muhaka, suka meniru. Tidak pakai rasional, pokoknya meniru. Kalau bapak ibunya joget, anaknya joget. Itu aja. Kalau bapak ibunya suka lihat YouTube, insya Allah rebutan sama anaknya. Kalau bapak ibunya rajin baca Quran, insya Allah anaknya gak rebut.
karena nggak ingin baca Quran. Tapi ada juga anak yang merebut Quran ayah ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takwalah pada Allah dan ucapkan ucapan yang jujur. Apa sih qawlan sadida itu? Ya ayyuhalladzina amanu saddiqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi wa amalu bisa laksanakan syariat Allah. Imalu bi ta'atihi. Jadi sukses itu apa? Itu Bapak, taat Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang terhindar neraka masuk surga sukses. Miskin di dunia, di akhiratnya surga sukses. Kaya di dunia, di akhiratnya surga sukses. Kaya di dunia, di akhirat neraka enggak sukses. Miskin di dunia, di akhirat neraka ya enggak sukses. Paling sengsara itu. Susah di dunia, susah di akhirat. Dan ayatnya, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di dunia dapat duit, di akhirat enggak dapat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Insyaallah yang hadir dan keluarganya. Allahumma amin. Imanu bi ta'ati, taatlah. Lakukanlah taat Allah. Mungkin anaknya nggak jadi direktur, nggak jadi dokter, nggak jadi polisi, tentara, nggak apa-apa. Jadi tamir masjid, tapi jangan nyolong kotak amal, yang neraka juga sama. Pokoknya jujur, ya harus pakai baju koko, baju takwa, nggak harus. Yang penting dia taat Allah, itu nanti surga semua. Pokoknya kuncinya keluarga kita itu, yang penting keluarga kita nggak maksiat, itu aja. Dan menjalankan perintah Allah, itu intinya. Wastanibu maksiatahu, jauhilah maksiat. Li'alla tastahiqu bidzalikal iqab, agar enggak mendapatkan siksa gara-gara maksiat. Setiap ada masalah di keluarga kita, itu secara umum, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Jadi kalau ada masalah sebenarnya itu dari diri kamu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da ma 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi manusia itu kalau ada masalah sebenarnya itu cubitan supaya kembali kepada Allah gitu. Berarti masalah itu enak kan? Enak kalau dicubit biar kembali. Kalau Anda enggak dicubit dibiarkan kecemplung jurang. Anak kecil mau pikir-pikir jurang dicubit maknya sini cewer. Pulang selamat. Tapi anaknya nangis. Nah, Anda sering dicubit Allah tapi nggak merasa, malah marah-marah. Kok aku lagi diuji? Hasiban nasu ayyudraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah sadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Itu memang harus ujian di dunia, itu harus diuji. Nggak diuji ya mati saja. Wong mati aja masih ada pertanyaan marabbuka. Wa man nabiyuka wa matinuka wa ma kitabuka wa ma qauluka bi hadzal rajul. Ini bocoran. Pokoknya siapa yang sudah meninggal itu tak kasih bocoran. Marabbuka, jawablah Allah Rabbi. Wa man nabiyuka, jawablah Muhammad Nabi. Wa man nabuka, jawab Ibrahim Nabi. Wa ma kitabuka, jawab Al-Qur'an kitab. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Itu jawabannya. Insyaallah lulus semua. Sudah enak toh, mau ujian kasih bocoran enak enggak? Alhamdulillah. Awas kalau nggak bisa jawab, kembali ke DKD, tanya presidennya Pak Bayu. Jadi kalau nggak bisa jawab kayak tadi cukup jawablah la ilaha illallah. Marabbuka, la ilaha illallah. Mama dinuka, la ilaha illallah. Kan Islam jadi la ilaha illallah. Hamilahuka, la ilaha illallah. Jawabannya cukup la ilaha illallah. Itulah disebut dalam surah Ar-Ra'd. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di akhirat bisa mengucap la ilaha illallah. Terus saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Maka ada kisahnya malaikat Munkar Nakir ke Allah. Itu loh si mayat ditanya jawabannya la ilaha illallah terus. Kata Allah enggak apa-apa. Lulus, tapi enggak mudah mengucap la ilaha illallah. Siapa yang biasa la ilaha illallah akan mati la ilaha illallah. Siapa yang biasa dangdutan, insyaallah matinya dangdutan.
Siapa yang biasa soleh amalnya, insya Allah matinya soleh. Siapa biasa baca Quran, matinya baca Quran. Siapa yang biasa ke pasar, insya Allah matinya di pasar. Bukan berarti jelek, insya Allah baik karena mencari nafkah. Siapa biasa ke sawah, insya Allah matinya di sawah. Bukan jelek, insya Allah baik itu karena mencari nafkah. Siapa yang biasa ke masjid, insya Allah matinya di masjid. Masjid lama bambang itu sampai suruh, habis sholat duha masjid lagi, duhur masjid lagi. Insya Allah wafatnya ketika ke masjid, pulang masjid karena itu jalurnya, gitu. Jadi tapi tidak selalu baik itu di masjid. Ada kalanya mati di masjid karena dia mencuri mimbar atau kubah. Gak kuat karena ketiban kubah. Jadi belum tentu yang di masjid itu baik semua, belum tentu. Tapi rata-rata biasanya orang baik di masjid, biasanya begitu. Begitu juga di tempat kemaksiatan tidak semuanya ada orang jelek, ada juga yang baik. Maka di dalam setiap kebaikan ada keburukan. Di dalam keburukan selalu ada kebaikan. Maka jangan memutlakkan. Li'alla tastahiqu bidzalikal iqab wa qulu fil jami' ahwalikum, dan katakan dalam setiap aktivitas kalian wa syu'unikum, dan urusan kalian qaulan mustaqima, ucapan yang lurus, muwafiqan lis-shawab, sesuai dengan yang benar, khalian minal kadzib, sepi atau kosong dari kebohongan wal batil dan kebatilan. Orang kalau gak jujur, dia akan susah sendiri. Sudahlah, pokoknya jujur saja. Ditanya istrinya, Pak Ik, ada duit? Gak ada kuning. Ya sudah, sabar, makan kerikil. Jadi gak usah maksa-maksa sok kaya, menderita. Sok miskin juga gak boleh juga. Jangan terlalu sok ekstrim kanan, juga ekstrim kiri. Yang moderat, sedang katakan apa adanya. Punya duit, punya. Nggak punya, enak sudah aman. Wala berikutnya, wala tutusba amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waktuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tutu, dan janganlah kau berikan ayyuhal auliya, wahai para wali. Makanya wali jangan dibatasi wali-wali yang terbang-terbang, yang wali songo saja, tidak. Ada wali murid juga kekasih Allah, wali kota yang jujur kekasih Allah, wali kelas kekasih Allah, wali asrama kekasih Allah, karena dia punya otoritas digunakan kebaikan. Jadi kalau jangan tanya Imam Syafi'i, orang yang istiqomah itu sholat jamaah, sholat duha, jujur, gak berbohong, gak mencuri, istiqomah, itu wali walaupun gak bisa terbang. Terbang sekali ke Kiai Langgeng ada pesawat, itu wali, lebih wali, karena menjaga syariah lebih berat daripada jenengan harus terbang. Ini nanti sama dengan burung terbang atau berjalan di atas air, nanti sama dengan balon. Atau jenengan bisa sholat di Mekah padahal tinggalnya di Magelang, nanti kasihan. Garuda bangkrut, nggak ada penerbangan, semuanya sholat di Mekah lewat Magelang. Jadi jadilah manusia yang normal, makan nasi normal, jangan gaya makan batu, nanti kasihan tukang batu, habis mau bangun kok habis, kok dimakan gitu. Jadi yang normal saja, makan nasi, makan roti, itu sudah termasuk keajaiban Allah, bisa memasukkan makanan ke dalam mulut kita, kita telan, kemudian diasup tubuh, kemudian jadi tubuh ini. Itu keajaiban. Karena keajaiban itu diulang-ulang, akhirnya tidak ajaib lagi. Segala sesuatu yang diulang-ulang gak ajaib lagi. Contoh, kalau Nabi itu belah bulan berkali-kali, ajaib kan? Makanya cukup sekali aja. Kalau jangan tiap hari Nabi bulan belah, nanti jangan nggak heran lagi. Kenapa heran? Karena jarang terjadi. Kalau jangan sering terjadi, nggak heran. Seharusnya heran. Bisa tarik nafas oksigen, nggak, ukurannya juga diatur Allah. Kebanyakan ya keselak angin repot, kurang ya lemes. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya Allah. Itu ajaib loh. Bisa nafas ajaib boten Bu. Tapi
karena tiap hari tarik nafas nggak ajaib lagi. Jenengan punya suami ajaib nggak Bu? Ajaib. Punya anak ajaib nggak Bu? Karena biasa punya anak jangan dimarahi terus dijewer. Itu titipan Allah dijewer. Nanti kalau jewernya nggak sesuai dengan hak akan ditanya Allah. Itu bukan milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya Allah loh. Jangan sampai anak ditampar, dimarahin tanpa alasan yang benar. Karena bukan milikmu itu milik Allah, titipan. Tidak semua orang dititipin malah marah-marah. Dia ambil juga nangis. Maunya apa? Namanya mati nangis. Anaknya hidup dipukul-pukul. Maunya apa? Moga istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya fil jidani ilman nafi'an arabiqani amalan salihah. Jadi wali jangan batasi wali-wali yang berjubah terus surbanan bawa tasbih, jangan dibatasi itu. Orang tukang bakso, tukang pentol cilok, jujur, untungnya mek 50.000, nggak pernah mencuri, itu wali Allah juga. Jangan dibatasi Pak Kiai saja di masjid. Semuanya orang yang taat Allah, walaupun penampilannya itu jelek, itu wali. Jangan batasi apa ini yang tampil-tampil saja. Maka namanya ada wali mastur, yaitu wali yang tersembunyi. Kelihatan biasa, orangnya paling ke masjid, puasa Senin Kemis juga nggak punya duit uangnya, nggak pernah sedekah, nggak punya duit tapi sabar, itu juga wali. Yang punya duit juga sedekah, ikhlas juga wali juga. Banyak wali Allah ini. Maka disebut wala tu ayyuhal awliya, para wali. Artinya ada wali yatim, wali murid. Man yubadir minar rijal wan nisa, yaitu orang yang mubadir wasibyan awalahum. Jadi gini Bapak Ibu, mubadir itu menggunakan harta benda yang tidak diizinkan syariah. Jangan punya uang 100 juta, bangun yayasan kayak begini 100 juta, uang Anda sendiri dan direstui oleh suami atau yang bersangkutan dengan Anda. Ya ini termasuk nggak mubadir. 100 juta dikasihkan kebaikan. 500 rupiah jenengan buang di tengah jalan atau buat bantu kemaksiatan, itu mubadir. Jadi mubadir itu bukan masalah menggunakan uang banyak, tidak. Mubadir itu menggunakan tidak pada syariah, itu mubadir. Punya 1.000 rupiah, mek 1.000 dibuat dengan dosa. Kan tanya Allah, 1 miliar nek kurang 1.000, 1 miliar boten guru. Akhirnya nyari mana 1.000 tadi. Kayak begitu. Jadi tidak boleh menggunakan harta sekecil apapun untuk maksiat, sebesar apapun untuk ketaatan, itu nggak mubadir. Maka di sini orang yang mubadir, man yubadir minar rijal wan nisa wasibyan amwalahum allati tahta aydihim fayadauha fi ghairi wajhiha. Itu menggunakan tidak pada tempatnya, yaitu tidak syar'i. Hadil amwal allati yallati 'alaiha qiyamu hayatin nas, itu adalah fondasi hidup. Uang itu wa anfiqu 'alaihim minha waksuhum. Gunakan nafkah pada mereka, terutama konteksnya yaitu piatu, waksuhum, dan pakai baju yang bagus. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan pada mereka ucapan yang ma'rufa. Ma'rufa kalau kembali kepada adat, urfun, kata ma'ruf. Berarti kalau mengucap, kalau ada orang anak muda pada orang tua, badannya sambil gini-gini, itu ma'rufa. Gembar, itu ma'rufa. Wong Barat, yes, badannya tegak, yes. Tapi wong Jawa, nggak bisa begitu. Itu ma'rufanya Jawa. Jadi kembali pada adatnya, jangan maksa adat asing dibawa ke Jawa. Ini ada orang lewat depan kita, amit nggih, nggak ada loh zaman Nabi amit nggih. Yang ada assalamualaikum, oke tambah
Assalamualaikum, amit nggih, luarnya bagus. Ada syariahnya plus adatnya yang baik, namanya ma'rufah. Jadi jadilah orang berinteraksi sesuai lokal, tetapi otaknya internasional, interlokal. Otaknya memang belajarnya selevel Eropa, tetapi perilakunya level Kota Magelang. Karena diikat ma'rufah. Ma'rufah itu uruf sesuai dengan adatnya sini. Gitu. Kalau di sini biasanya snacknya geduk, ya geduk, jangan sampai hamburger itu. Sudah itu ma'rufah. Panitianya kasihan kalau hamburger, cukup telo. Telo itu ma'rufah. Telo nggih. Telo lagi. Termasuk ma'rufah karena adatnya apa? Di Magelang memang ketela itu. Dan teh, adanya teh. Ada tamu, biasanya teh itu ma'rufah. Jangan dikasih Sprite, jangan dikasih Coca-Cola karena nggak ma'ruf. Gitu loh. Adanya seperti itu. Itu qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah minal kalam at-thayyib, dari ucapan yang bagus. Wal khuluqil hasan, perilaku yang bagus. Ini dijawab banyak sekali apa perilaku yang ma'ruf yang tidak diungkapkan secara bahasa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadara, dan ketika hadir al qismata, pembagian waris, sapa ulul qurba, kerabat yang enggak dapat bagian, wal yatama, anak yatim enggak dapat bagian juga, wal masakin, lihat kita bagi waris. Saya punya harta contoh 1 triliun, anak saya sekian, tetangga ngeliatin. Apa ayatnya? Farzuquhum, kasih dong yang ngeliatin sebelum dibagi. Ya kasih aja. Itu sunnah hukumnya, gak wajib. Tapi atas izin ahli waris. Ada yang minta, ada yang ngeliatin, gak enak kita bagi-bagi. Ini dapat 500 juta, ini dapat 1 miliar. Dilihatin sama orang-orang yang gak mampu. Maka ada kepekaan rasa, namanya empati, kasihlah dia. Jangan ditutup gerbangnya, maaf lagi bagi waris kami gitu. Tetapi malah diberi ini ya, kami alhamdulillah dapat rezeki, akhirnya dibagi-bagi sesuai levelnya. Kalau anak yatim ya 100.000 sudah bagus, sudah banyak. Kalau bapak-bapak miskin kayaknya 300.000 sudah cukup kan gitu. Jadi ada levelnya sendiri-sendiri. Baik, amat qismata, maka jangan sampai kosong, sudah datang nggak dapat apa-apa, terutama tadi orang-orang yang du'afa. Tafsirnya adalah baida hadara qismatal miras, kalau hadir pada pembagian waris siapa aqribul mayyit, kerabatnya mayat, mimman la haqqa lahum, orang yang nggak dapat bagian fitrah dari waris. Al-hadaraha mambata abahu, atau anak-anak yatim pada hadir juga belum balik. Maka yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal pondasi nafkah keluarga sebelum balik. Biasanya pondasinya itu bapak, pondasinya. Tapi ada dibalik loh. Kadang-kadang ibunya yang kerja, bapaknya nggak kerja. Berarti kalau ibunya yang meninggal itu yatim juga, karena bapaknya nggak bekerja. Berarti kalau ada ayam mati, jagonya yang mati, bapaknya yatim enggak? Enggak. Karena yang membiayai babon, bapaknya enggak tanggung jawab. Jago-jago, gaya-gaya tapi enggak tanggung jawab. Berarti yatim adalah anak kecil sebelum balik ditinggal pondasi nafkah. Tidak harus bapak, bisa ibu. Ibunya wafat, bapaknya nggak kerja, yatim ini. Karena mungkin bapaknya sakit, itu yatim. Biasanya secara umum ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Secara umum yang jadi fondasi nafkah itu bapak, gitu. Maka yatim bagi manusia adalah ketika bapak wafat secara umum, bisa jadi ibu. Tapi kalau yatim bagi PT, yang mati siapa? Ibu PT, bapak. Karena PT cilik gue mepet nang KTE bapak tak KTE mae PT, ngerti ya dengan tadi peduli sama PT. Lihat tuh
PT Bapor kan gini-gini. Itu anaknya pada diketeknya kan? Nggak pernah diketek jago kan? Yang bapaknya nggak tahu jawab. Maka kalau nikah nanti bapak itu jangan gambar pitik. Itu berarti yang laki-laki nggak tahu jawab. Tapi gambar merpati kan setia. Apa mana bebek ngendok ditinggal nggak tahu jawab. Terus rabi tuh ya anak ditinggal kayak lomba itu level-level apa itu? Itu gambar bebek. Ya memang begitu, itu manusia macam-macam. Jadi mudah-mudahan yang hadir seperti merpati semua ya. Jadi setia pada istri, suami dan anak. Jadi ini ada namanya waqulu lahum qaulan ma'rufa katanya. Maka berilah dengan sunnah ya ala wajhi istihbab qabla taqsimid dzikra sebelum dibagi. Waqulu lahum qaulan hasanah. Ini Pak, doakan kami ya mudah-mudahan rezeki ini barokah. Itu ucapan hasanah. Anak yatim, ini deh, mungkin buat beli minum atau permen, itu ucapan yang bagus. Ini cepat pergi, mesti datang kalau pas pembagian. Ini enggak qaulan hasanah, memberi tapi ucapannya kotor. Maka yang dianjurkan dalam Islam itu tidak hanya baik, tapi ada benarnya, ada indahnya. Syaratnya 3. Jadi jadilah orang yang benar, terus baik dan indah. Ada benar saja tapi enggak baik. Ada benar saja tapi enggak indah. Jadilah yang tepat, yaitu jadilah orang yang benar dan baik dan indah. Benar ya, contoh begini benar. Ada orang pacaran, jangan langsung baca hadis man ra'a minkum munkar fal yughal. Jangan pacaran, haram, neraka. Itu benar, tapi enggak baik gitu. Bayangin, masa Mbak layak masak di rumah sini gitu. Enggak Pak, malu Pak. Ya sudahlah ngopi bareng sini gitu. Kapan nikah? Gitu. Wah jadi malu nih kayak ini namanya dia sudah merasa kalau salah. Tanya nikahnya, ya Pak secepatnya. Ya bagus, cepat nikah. Itu artinya melarang lama-lama pacaran kayak gitu. Itu namanya yang qaulan ma'rufan baik. Jadi orang itu salah tahu kalau dia salah, tapi kalau dilarang dengan kasar tersinggung siapa saja. Orang mencuri kipas, jangan mencuri kipas, tersinggung. Ambil kipas, Pak, kipas Bapak ya gitu. Enggak gitu. Maaf ya gitu, pinjam. Padahal maaf aja gitu. Jadi ada orang salah tidak mau dikatakan salah, tetapi dikatakan yang tersirat gitu aja. Ada, jadi kan pulang dari masjid, sandalnya dipakai orang. Pak, sandal kita kembar ya Pak. Oh, maaf Pak, ya kayaknya Pak saya lupa gitu. Ya usah, Pak jangan nyolong sandal saya gitu. Tersinggung ya. Siapa yang murid? Enggak Pak. Orang salah pun tidak mau dikatakan salah. Begitu juga anak kita, jangan katakan anak kita salah tidak. Oh kurang tepat deh, tepat begini. Ya ayah, ya ibu itu namanya qaulan ma'rufah tadi, ucapan yang baik. Qaulan ma'rufah, qaulan hasan. Berikutnya, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Qawlan karīmā ini adalah wa qul lahum daiman qawlan layyinan latifā. Kepada ibu pintu surga, pada ayah pintu surga, jangan kasar. Jangan kasar pada ibu, pada bapak, itu pintu surga. Kalau Anda kasar, nanti pintunya rusak. Kalau pintunya rusak, Anda nggak bisa masuk. Ngomong ayah ibu masih hidup, tolong yang halus. Amin ya Pak, amin ya Bu. Walaupun sakitnya lama, yang sabar. Pahala yang merawat sangat besar. Pahala yang sakit sangat besar. Sekeluarga masuk surga. Allahumma. Jangan mengeluh. Maknya sakit lama, suaminya sakit lama, istrinya sakit lama, anaknya sakit lama. Itu adalah sumber pahala yang pasif, income pasif, tanpa beraktivitas datang pahala. Termasuk dicela orang, diomongin orang, jangan nggak usah sholat duha dapat pahalanya. Itu dicela orang kalau sabar, kalau balas sama dosanya.
Maka di sini disebutkan fakul lahuma qaulan karima pada ayah ibu, terutama kalau sudah sepuh ya, karena mereka sudah capek. Dan kalau bisa tidak usah dititipin cucu. Sudah mau istirahat fokus ngaji malah kayak putu. Cucu atau anaknya anak itu untuk bapaknya anak atau ibunya anak, bukan untuk ibu. Dari maknya anak. Jadi saya punya anak, Allah ciptakan anak ini untuk saya yang merawat, malah dikasihkan banyak. Ini menyalahi aturan Allah, kecuali memang darurat. Kalau nggak darurat jangan, karena ibu dan ayah itu memang amanahnya mendidik. Nah, maka dianjurkan ibu-ibu tidak bekerja, karena tarbiyatul aulad lebih prioritas daripada kerja. Jangan sampai dirawat pembantu. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya al-um madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama kerja. Jadi kesusahannya hebat sekali nanti kalau ibunya fokus pada anaknya. Maka tidak dianjurkan wanita itu sering keluar rumah bekerja. Tapi kalau terpaksa gimana lagi ya? Karena mungkin gurunya kurang. Tapi usahakan yang ideal adalah yang bekerja suami, terus istri tinggal minta setoran. Karena mengelola anak sangat berat, lebih berat daripada bekerja di luar. Tanggung jawabnya berat sekali. Berikutnya Al-Isra 28, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ini tentang seandainya engkau enggak punya yang Anda berikan pada orang lain, gitu kan? Maka katakan qaulan layyinan latifan. Jadi Nabi itu tidak pernah menolak orang yang minta. Jangan kan punya rumah, kadang ada orang minta-minta, kasih aja walaupun 500 rupiah. Jangan ditolak. Apalagi dia pakai salam, pakai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami dari yayasan ini. Mohon bantuannya, jangan ditolak. Kalau punya sekecil apapun 100 rupiah, karena dia minta atas nama Allah. Dia berbohong, dia dosa sendiri. Terutama di bis-bis banyak biasa bawa kotak amal. Jangan ditolak. Walaupun dia berbohong, dia dosa sendiri. Kasih walaupun 1.000 rupiah, kasih walaupun 2.000 rupiah. Biasanya tertulis di catatannya, hamba Allah 1.000, hamba Allah 2.000. Haji fulan 100.000, hajah fulana 200.000, hamba Allah 1 juta. Allah digawa-gawa dibayar mek 1.000 gitu. Nek namanya dibawa 200.000, ini gimana? Harus dibalik seharusnya. Haji Suparno gitu. Haji Suparti cukup 1.000. Oh gitu. Hamba Allah 1 juta. Itu memuliakan Allah. Ini enggak gawa jenenge Gusti Allah tapi mek 1.000 ngisin-ngisin ke. Hamba Allah 1.000, hamba Allah 2.000, haji bulan 100.000. Ya Allah, ini kuali seharusnya Allah dibawa kok. Ini saya ini adalah orang dekatnya orang terkaya di Indonesia. Terus gimana Pak? Saya mau sedekah. Berapa? 1.000. Kurang ajar. Allah maha kaya, tapi jadikan orang atas namakan Allah. Hamba Allah 1.000. Tapi nama keluarganya, keluarga besar bapak ini 1 juta. Seharusnya hamba Allah 1 juta. Bapak Ibu rahimahullah sering mengatasnamakan Allah ketika darurat-darurat saja. Ketika nyaman maka mengatakan nama diri sendiri. Itu kurang Allahu Akbar, kurang memahami Allahu Akbar. Jadi Nabi itu tidak pernah menolak orang memberi. Ada yang minta-minta, dia katakan apa? Saya lupa siapa namanya. Dia bilang, pokoknya ya Abdullah, inna di dunia khulwatun khadrah. Dunia itu hijau royo-royo, mesti kurang terus.
Kalau apa yang ada terima, nggak usah minta-minta, nggak baik. Adanya itu nikmati itu. Jangan memaksa berlebih. Mampunya beli tahu, mampunya nyembelih tahu kemarin Idul Adha, bismillah. Ada min kawalaka, ada min keluargaku, tahu. Ikhlas beli tahu, nggak usah ngutang. Tunggu kurban malah bisa dosa. Malah ngutang-ngutang, tunggu aku izin nggak kurban tidak tetangga. Beleh tempe ya itu, beleh kerupuk ya itu, tapi nggak sah jadi kurban, tapi itu pahalanya. Coba tahu dibeleh banyak dibagi sak desa, seneng itu. Pahalanya besar juga karena pada bulan-bulan atau hari-hari besar yaitu Idul Adha. Jadi jangan terlalu memaksa diri, termasuk utang-utang dalam hal yang sunnah, tetapi fokus apa adanya. Oh saya mempunyai ini, bangun masjid ini minta bantuan ya. Oh ini ada uang 100.000 pakai aja. Ya Bu makasih. Gak usah kemudian utang-utang BMT, BRI, menyelesaikan ya usah. Allah gak maksa Anda sedekah sunnah dengan melakukan yang haram. Apa? Hutang itu aslinya haram, kecuali darurat primer. Utang kok gue tuku sepatu kurang apik sepatunya nggak boleh. Lambine kurang benih utang benih emas. Jadi Bapak Ibu hiduplah yang natural alami saja. Mampunya nasi jagung maka nasi jagung enak daripada dengan makannya enak tapi perasaannya lihat orang yang utangnya lewat enak nggak? Kita makan sate cempe yang utangnya lewat. Sate cempe nih ya, enak gak rasanya? Gak enak walaupun secara materi enak, tetapi perasaan gak enak. Waduh, konangan nih gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang natural saja, yang natural saja. Mampunya memang sate puyuh, ndok puyuh lah, sate tahu lah, sate tempe. Itulah kebetulan Indonesia. Sate kok, ndok puyuh aneh. Sate tempe, sate tahu, aneh kan? Apa? Sate apa sapi. Kong sate itu artinya wedhus. Bahasa Arab satun, wedhus. Jadi kalau sate telur berarti wedhus telur. Gampang. Telur wedhus ngendok gampang. Indonesia itu aneh. Satun itu artinya wedhus, Bu. Satun itu artinya kambing. Jadi sate berarti saya makan kambing. Indonesia belum tentu kalau sate itu bisa sate tahu, sate tempe. Yang persatian itu pemaksaan bersatu tapi dipotong-potong ditusuk bersatu. Yang betul persatuan, jangan persatian. Persatuan Indonesia salah. Yang betul persatuan Indonesia. Tadi berkumpul dengan sukarela. Tapi kalau kita harus meningkatkan persatuan, harusnya banyak membunuh perasaan orang, menyatukan paksa. Aku kalau nggak hadir nggak enak, namanya persatuan. Datanglah ke sini dengan senang hati, berarti persatuan. Persatuan kita diberi Allah. Tapi kalau ada yang datang ke paksa, itu bahasanya persatuan, tapi hakikatnya persatuan. Selamat habis nyate ya. Gitu kasihan sate. Dari satun itu artinya kambing, tapi di Indonesia aneh ada sate kerang, berarti wedhus kerang.